sorry. Oke. Siapa sudah belajar ini pengurusan mental dan emosi? Nah, belum masuk lagi? Belum. Belum masuk lagi? Oke, tidak apa. Kita akan belajar sama-sama. Kita akan masuk setengah jam ya. Oke. Untuk tajuk ini pengurusan mental dan emosi, kita akan belajar bagaimana kita menjelaskan puncak apa? Kemarahan. Bagus. Yang kedua, menunjukkan cara mengurus kemarahan. Yang ketiga, menilai kesan kemarahan. Dan rencana idea menguruskan kemarahan seseorang diri. Oke, untuk pengenalan. Pengurusan mental dan emosi. Oke. Dalam kehidupan sehari kita ada sampai coba katakan siapa yang tidak pernah marah? Tidak pernah marah. Serius? Siapa yang pernah marah? Katakan. Semua pernah marah. Nah, oke, jangan risau. Perasaan marah ini, sebelum mau kasih tahu kamu, perasaan marah ini dia semula jadi. Semua manusia akan ada perasaan marah. Oke, mungkin puncak-puncak perasaan marah itu sendiri dia termasuk daripada apa? Kalau aspek pelajar coba kasih tahu cikgu apa puncak perasaan marah itu berlaku daripada apa? Kalau puncak pelajar, ibu bapak boleh nggak? Boleh, bagus. Terima kasih. Oke. Kawan pun boleh baca cikgu. Salah satu puncak kemarahan ini berlaku juga jalan. Satu, makanan boleh nggak? Boleh. Kedua, Cemburu cikgu. tempat perlindungan boleh nggak? Boleh. Ketiga, kasih sayang. Kalau kita pasal kasih sayang nih, dia skopnya besar. Skopnya besar, kenapa disebutkan kasih sayang skopnya besar? Sebab dia melibatkan, kita melibatkan ibu bapak. Betul nggak tidak? Rekan-rekan. Kenapa? Coba kasih tahu kenapa kasih sayang? Apa contoh? Kalau ibu bapak tidak dapat apa? Perhatian, bagus perhatian. Kurang kasih sayang. Bagus dibanding-bandingkan. Bagus. Kurang kasih sayang. Kita akan masuk kepada perasaan marah ini juga kamu mesti tahu dia akan berlaku apabila kita tidak dapat menangani tekanan-tekanan hidup yang berlaku kepada seseorang. Sebagai contoh, oke, setiap orang di sini ada masalah sendiri, betul atau tidak? Ada kan? Ada masalah sendiri kan? Oke, lepas itu kamu ada masalah seperti kalau aspek pelajar, macam disebutkan tadi apa? Coba siapa lagi? Coba lagi apa? Kesehatan. Coba kasih bagi contoh juga. Apa kalau kesehatan? Sakit kepala, bisa kepala, gastrik, hati, boleh? Oke. Satu lagi, betul yang kamu lupa apa? Huruf K. Apa? Contoh. Lain lagi? Coba lagi. Kekecewaan. Campur double ya. Bagi dua itu apa? Kekecewaan. Siapa campur keuangan? Bagus, keuangan. Oke. Seterusnya. Ejo. Kemarahan juga dia akan berpunca daripada keadaan mengancam. Coba dengar nih. Mengancam. Oke, kalau kita tulis dalam keadaan mengancam, kamu terpikir apa? Coba kasih tahu sih. Pukul, bagus. Mana boleh, bagus. Oke, siapa di sini takut serangga? Saya. Ada. Itu salah satu juga puncak kemarahan yang berlaku dalam keadaan yang mengancam. Contoh, kamu takut serangga. Siapa takut suasana gelap? Ayat dulu. Pun boleh berangkat, pun boleh jalan. Oke. Habis di situ.
kita ada 20 menit. Oke. Mana pembalap kamu? Kevin A, lupa dan menuju. Coba kalau next buka surat. Oke, berapa? Oke, oh ya ada. Coba kamu tulis situasi yang ini. Oh, Apa? L. Oke. Hai, apa awak buat nih? Habis kotor baju saya. Kalau kamu bingung, Maafkan saya tidak sengaja. apa puncak kemarahannya? Coba kasih tahu situ. Dia tak kasih tumpah tuh makanan. Bagus, ya betul. Tapi kalau dia minta maaf tak? Ya. Jadi kalau kamu sebagai aspek pelajar, kamu kasih maaf juga. Terima kasih, Go. Bagus, oke. Betul. Oke, coba kita bilang seterusnya. All my friend. My friend. Coba pikir, kenapa saya marah? Apa yang Coba foto. berlakunya punca marah? Oke, tulis di sini. Punca kemarahan. Itu ada banyak kan? Oke, kasih list itu pertama apa? Sama-sama, 1, 2, 3 apa? Ancaman. Kecaman. Bagus. Kedua. Ya, aku dulu. Berpindah rumah atau sekolah. Siapa pernah rasain berpindah rumah atau sekolah? Marah tak? Tidak. Marah tak? Marah terus. Meledak. So tidak mau pindah kan? Bisa. Mau stay di kelas ini. Lepas ini kita lompat kan? Bisa lagi. Hai, my friend. Oke, pinjam dia. Ya betul. Oke, ketiga. Betul. Pagi. Apa ketiga? Ketagihan gadget. Gadget. Ini macam mana? Betul. Lagi? Main game. Tidak pernah buat kerja rumah. Main ML malah strik. Betul atau tidak? Betul, Cigo. Apa lagi? Kenapa bela sini? Lustrik. Stres semua kali ini. Lustrik spin, Cigo. Lustrik spin. Pegang. Oke. Terusnya. Aku tersingkir. Oke, takut tersingkir. Macam mana? Coba bagaimana? Coba. Kalau takut tersingkir, siapa yang di sini? Rick Boy. Main bola. Bola di simpanan. Kecewa kan? Kecewa kan? Betul. Itu salah satu contoh. Coba bagi contoh lain Mas Igo apa? Kalau final aja. Takut tersingkir apa? Kalau final. Kalau final. Kalah semi. Oke, bagus. Oke, next. Apa lagi? Tidak sanggup terima tanggung jawab. Tidak sanggup menerima tanggung jawab. Sebagai oke, masuk. Suang nopo. Masuk. Oh, kita mau ngomong tadi. Franklin. Franklin. Oh, oh, juga mantap. Kita tahu siapa? Ada iklan sebentar. Seluruhnya apa tadi itu? Tidak sanggup terima tanggung jawab. Macam mana tuh? Banyak kerja rumah. Banyak kerja rumah, bagus. Pola pelajar banyak kerja rumah. Apa lagi? Siapa tidak mau terima dipaksa menjadi pengawas? Tidak mau. Satu juga. Oke, next apa? Kekecewaan. Ini kekecewaan nih sering berlaku nih selama pernikahan. Betul tidak? Ade, Rick Boy. Betul. Bercinta. Jadi apa ade? Ayah. Karena tulak. Gagal?
gagal exam bagus, aspek pelajar bagus. Ini Wah, itu yang bagus. kalau kecewa, aspek pelajar dari aspek pelajar macam mana? Kecewa tidak lulus subjek apa ini? Kalau bagus. Kamu sudah belajar rajin, tapi masih kamu banyak skala yang kamu punya kawan. Betul kan tidak? Ya, itu contohnya oke, kami lagi dua. Merasakan bersalah. Coba kasih ekspresi dulu tuh macam mana perasaan bersalah. Perasaan bersalah. Puncak keparahan. Coba itu perasaan bersalah. Tidak benar. Macam saya ucapkan tadi lah, sudah belajar rajin-rajin apa semua, apalagi salah saya mana sudah baca lagi, masih lagi tidak dapat skor exam dengan baik. Itu juga salah satu puncak keparahan. Kita ambil lagi satu pengalaman pahit. Kita ambil pengalaman pahit. Oke, dari situ pengalaman pahit sebagai pelajar apa? Puncak keparahan yang kamu boleh buat, yang kamu pernah rasa. Kalau saya gagal exam juga. Tanda denda bagus, pengalaman pahit sebelah sini. Karena gagal exam. Gagal exam bagus di sini. Apa sebagai pelajar pengalaman pahit? Suka apa? Apa? Tuh sakit. Sakit. Injured bagus. Sini lagi apa? Gagal jadi dom. Sebagai pelajar, puncak keparahan. Apa tuh? Pengalaman pahit. Jadi beban, men. Ayo itu pengalaman pahit apa? Jadi beban dari BCS. Pas berarti sebentar. Kelebihan. Ada? Apa? Salah disebanyak. Boleh? Aspek pelajar. Asal pelajar. Salah disebanyak. Bagus. Oke, terima kasih sudah kita masuk untuk puncak kemarahan. Selepas itu kita akan tengok di muka surat seterusnya. Oke, di situ ditulis marah selalu diri dengan maksudnya bagus kan? Kalau marah selalu marah. Ya, bagus. Kan? Oke, aku mau tanya kamu apa implikasi? Sakit kepala juga. Oke, bagus. Oke, pertama dari mengambil dari sini lah. Kepala, betul atau tidak? Asal marah dia sakit kepala, betul atau tidak? Iya. Stres kan? Oke, kedua, stroke. Oke, ini yang bahaya. Serangan Saya jantung. mau merasa di Malaysia, Stroke. di negara kita sendiri banyak puncak kematian berpuncak daripada stroke. Stroke disebabkan dari inilah kesan daripada marah. Sebab kenapa? Stres. Asal marah saja stres. Stroke. Oke. Seterusnya, sistem immunity terjejas. Macam mana tuh? Kalau selalu marah, sistem imun kita ini terjejas, jadi penyakit senang masuk. Bagus. Oke. Seterusnya, risiko penurunan. Saya mau punya alasan penurunan. Angkat tangan. Oh, jujur saja. Angkat tangan. Bagus dong. Oke, alasan pelan. Siapa lagi? Pernah ada sini. Pernah rasa stres, depresi, penurunan, pernah masa PKP. Itu salah satu Penurunan. Ngomong selalu. Oke. Saya mau pernah asal marah saja, asal stres saja, sistem penghadaman dia terganggu. Pernah rasa? Pernah rasakan listriknya? Itu lah salah satu contohnya. Oke. Seterusnya, tadi lah kebimbangan, anxiety. Maksudnya bimbang, asal balik. Itu dia punya kesana. Oke. Mempercepatkan proses penuaan. Siapa pernah dengar? Siapa selalu marah cepat kok? Betul kan tidak? Siapa pernah dengar sini aja? Wah, siapa selalu marah cepat kok? Itu kan Penuaan ada. proses penuaan. Penuaan. Umur sama. Oh, penuaan. 20 tahun, tapi muka dia lebih tua. Sebab dia selalu marah. Begitu contohnya. Jadi Tidak. kalau berat berjelasnya bersama. Iya, bagaimanapun kita bawa. Oke. Kedua terakhir, gangguan pernapasan. Siapa orang pernah rasa gangguan pernapasan? Pernah.
Semua senang nafas. Serangan jantung. Semua lihat. Gangguan pernapasan kan? Nah itu salah satu tulisannya, salah satu tulisannya. Masuk. Lagi. Oke boleh. Oke siapa tuh? Iya. Dia lagi. Sakala kakung kakung kakung. Ayo. Loh. Ayo. Mau habis. Ada lagi? Oke. 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 Insomnia, boleh kan? Insomnia, oke. Coba kasih terang juga apa itu insomnia. Gua merasa Susah mau tidur kan? Betul nggak? Asal stres sama girlfriend, boyfriend. Iya. Dia dapat tidur, betul nggak? Tidak, alias tidak. Ada tidak, tidak. Oke, bagus. Oke, selesai implikasi, selesai pengenalan, selesai penjangkauan, selesai implikasi. Kita masuk ke apa? urus Cara tindakan. mengatasi. Betul atau tidak? Cara mengatasi marah. Oke, coba tengok di situ. First, apa? Cara menguap kemarahan. Berhenti membuat semangat activity, betul nggak tidak? Asal marah saja, terus stop. Terus stop, jangan dibuat apa-apa. Pas buat apa? Tenangkan diri. Jangan macam kasih stres diri dengan satu kerja yang baru. Stop dulu. Oke. Kedua, coba tenangkan diri dengan kiraan 1 hingga 100 dengan irama yang rendah. Maksudnya macam mana? Kamu boleh coba. Kalau kamu masalah kamu marah, kamu stop, kamu duduk di mana-mana, kira 1, 2. Coba pernah kira kambing. Pernah dengar nggak? Kira kambing. Kambing satu buka sudah. Kamu boleh coba. Ataupun dulu juga ada belajar di University Sobat Inggris. Ini biasanya juga lebih spesifik kepada saya suka kalau pergi belajar sukan, masa kamu ikut acara ataupun coba pernah main acara apa pasukan, dia pernah ada itu satu perasaannya itu nervous, betul atau tidak? Nervous. Oke, contoh mau berlari 100 meter, itu 100 meter, itu nervous. Masa di orang final 400, harapan satu-satunya 400 meter time zone. Pressure, belakang dulu, SPT selang dulu, belakang dulu. Oke, mau dapat pressure lah time zone. Time zone juga ada itu teknik, tapi masa di university dulu, juga belajar itu satu teknik. Nama teknik dia breathing teknik. Ada juga pelajar, ada juga ada. Tarik nafas, hembus, tarik nafas kira sampai 5 saat, hembus, kasih tenang itu degupan jantung supaya kamu lebih mudah fokus. Oke, itu kamu boleh terakhir masa kamu marah. Masa marah, kasih tenang diri, buat breathing technique. Tarik nafas, tahan 5 saat, tembus 5 saat, begitu. Oke, next, minum air. Betul atau tidak? Pernah apa nggak orang main game, stres kan? Main menang, ataupun orang main game, main bola, main menang, letak phone, ambil air, minum. Pernah apa nggak? Nah, Itu salah satu contoh orang stres berarti. Ataupun kalau macam atlet apalah, main chess. Chess kan dia menggunakan otak akan stres. Main chess mesti ada air di sebelah, Pas buat move, tengok sebelum buat next move ambil air minum. Cara mengatasi hilang itu marah ataupun stres. Itu cara mengawalkan kemarahan lah. Oke, berjalan sebentar. Mau pernah apa ibu bapak yang stres jangan buat jalan-jalan, oke, jalan-jalan mau kasih hilang itu pressure, mau kasih hilang itu salah satu contohnya. Oke, terakhir sekali. Coba mendengar jawaban dari kamu. Apa lagi yang kamu boleh buat untuk kita mengawal ataupun mengatasi kemarahan? Cari jalan penyesalan. Apa? tidur. Oke, macam banyak jawaban. Cuma mendengar dari sini dulu apa?
menjauhkan diri daripada puncak kemarahan. Bagus. Sini. Bagus buat hal yang kita suka. Kasih reward apa-apa semua dari sini. Berpikir mau maju dan Oke, bagus. Ini tidur, bagus. Oke. Ini makan, bagus. Kebanyakannya begitu kan? Cara kita stres atau marah. Sama jangan risau. Ingat tadi, marah itu ialah perkara yang semula jadi. Oke, sekarang kita begitu latihan pembukaan. Jika kita mau kamu tulis, kita akan buat activity. Satu kumpulan akan antar satu wakil lepas yang mau berbincang. Soalan cikgu di sini ya. Ceritakan. Kita ada 6 menit, masih boleh sempat lagi. Ceritakan satu situasi yang buat kamu marah. Lepas itu kasih bagi cikgu itu cara mengatasi dia macam mana. Oke, bincang dalam 1 menit. Bincang antara wakil, bincang antara wakil. Oke, ya boleh. Oke, bagi cara ini. Situasi sama cara mengatasi. Oke. Malam saya marah. Senang saja. Senang saja. Terus saya Masih mereka. Itu masih lagi. Oke. Emang berkos. Semalam saya stres betul, terus saya tidur lah. Terus saya bangun lagi. Buat tenang. Ayo, bang, terlampau lama. Ya. Silang. Boleh apa-apa saja. Apa yang punca yang buat kamu marah lepas itu kasih apa satu cara mengatasi. Oke, juga mau dari situ terus di depan. Oke, mantap begitu depan. Oke, jangan dia punya jawaban. Oke. Oke, bagus begitu bukan? Oke. Tidur sampai Bisa kan dulu. Pikir. Oke, kita dengar. Oke. Oke. Pikir boy. Oke, kalau dalam pertandingan apa tuh? Punca saya marah. Taekwondo, oke. Maksud cara dia mengatasi macam mana? Saya marah semalam. Tidak tahu. Pikirkan, coba tolong ya. Apa? Jalan-jalan, bagus. Oke, boleh. Sama aja di Terima kasih. depannya. Oke, dari sini tiga orang ini nanti. Pak. Oke, semua. Kita ada 4 menit. Yang ini dia depannya. Mesti pikir. Oke, dengar ah. Oke. Apa itu? Oke, bagus. Boleh ada cara mengatasi dia. Oke, terima kasih. Jalan dengan kata-kata. Di depan. Oke. Tadi saya marah tadi. Saya keluar. Punca saya marah. Tadi saya nangis Oke, gitu. dengar ah. Oke. Bagus. Mengelak daripada puncak kemarahan itu juga terima kasih. Dari sini ini yang pertama semua. Pikir yang boleh buat. Boy pikir. Standar boy. Oke. Oke, dengar. Kalau saya rasa sesuatu yang membuatkan saya tidak macam susah untuk mengawal diri saya, yang mungkin membuat saya terbelah. Situasinya mungkin Trik boy. Apa sebenarnya? Oke, banyak lah dari stres dari dua kepala kan. Cara dia mengatasi. Stand lagi. Oke, kalau marah itu ternyata bagus. lebih Bagus, begitu bukan? Iya. Semua kamu boleh Aku coba makan kor. banyak stres, banyak faktor suruh
cara dia mengatasi tidak guna pun mau marah. Marah memang dia marah, tapi pikir balik dia bilang tidak guna pun dia mau marah. Bagus dia kasih tenang diri dia dengan kalau macam yang Kristen boleh baca di Lukas, kalau yang Muslim boleh baca ayat yang boleh menenangkan. Betul atau tidak? Betul. Kumpulan terakhir. Oke, jangan. Di sini. Oke, oke. Max, kamu Max ini depan saya. Macam